Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ayuhat tullab hafizakumullah. Ketahuilah bahwa menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu yang kita tuntut adalah ilmu yang dia adalah bagian daripada warisan junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Maka sewajibnya untuk kita meraih hakikat daripada ilmu tersebut. Dengannya kita menjadi seorang yang alim dan amil bi ilmih, dan orang yang mengamalkan ilmunya. Dengannya talabul ilm itu bisa wahbi, bisa kasbi. Adapun yang sekarang saat ini kita sama-sama melakukan di pondok ini adalah talab ilm yang kasbi, yaitu dengan mujahadah, dengan berusaha, dengan mengorbankan waktu, dengan mengorbankan tenaga dan segala-galanya pikiran. Hanyalah tiada lain untuk meraih ilmu, dan dengannya insya Allah kita pun diangkat derajat kita oleh Allah di dunia maupun kelak di akhirat. Akan tetapi saking besarnya ilmu tersebut dan luasnya ilmu itu, apabila senantiasa kita meraihnya dengan kasbi, kita nggak akan pernah bisa meraih ilmu itu secara maksimal. Maka kita berusaha dengan kasbi dan berharap dengan takwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu laduni. Dan untuk meraih ilmu laduni itu, langkah awalnya adalah minta agar Allah membukakan kepada kita kemudahan yang disebut dengan futuh. Ilmu yang kita raih di pondok ini harus dibarengi dengan futuh minallah, agar mudah bagi kita memahami syariat Nabi Muhammad SAW, mudah bagi kita menghafalkannya, mudah bagi kita mengamalkannya, mudah bagi kita untuk segala-galanya. Tanpa futuh, ilmu justru menjadi bumerang untuk kita. Ilmu masyaqqah, begitu berat kita meraihnya. Maka itu senantiasa apapun yang kita ketahui yang bisa mempermudah mendapatkan futuh dari Allah, senantiasalah untuk senantiasa kita amalkan agar Allah memberikan kepada kita futuh sebagaimana yang telah Allah berikan kepada para arifin. Amin ya rabbal alamin. Wa min asbabil futuh qiraatul Quran. Pertama, sebabul futuh adalah qiraatul Quran. Perbanyak membaca Al-Quran agar kalian mendapatkan futuh dalam ilmu agama, ilmu syariah. Al-Habib Idrus bin Umar beliau mengatakan la yakun murid. Kata Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, bukanlah seorang murid itu dipanggil murid, santri itu dibilang santri, kecuali dia sudah mendapatkan apa yang dia ingini semua pada Al-Quran. Maka itu lazimi Al-Quran, baca Al-Quran, agar insya Allah Allah memberi kemudahan kepada kita untuk memahami ilmu syariat. Amin ya rabbal. Tapi kalau talabul ilm sibuk ngapalkan fikih, sibuk ngapalkan hadis, tapi baca Al-Qur'annya nggak karu-karuan, saya repot ini. Lazimi Al-Qur'an. Kalau Qur'an bagus, semua ilmu bagus, karena sumbernya ilmu adalah Al-Qur'an. Maka itu futuh diraih dengan pertama Al-Qur'an. Kedua, futuh itu diraih dengan taat li syekh, taat kepada guru,
Perintahnya itu guru apa dijalani, larangannya ditinggalkan. Ini sebabul futuh. Coba lihat di mana Manaqibus Shalihin. Tidaklah seseorang itu berhasil menuntut ilmu kecuali orang-orang yang dicintai gurunya. Riwayat Ibnu Saqqa ketika dia dibenci oleh Al-Ghawth, akhirnya dia menjadi orang yang na'udzubillah zindik. Ya. Riwayat-riwayat yang lain mengatakan tidaklah seseorang yang dia itu tidak mendapatkan ridho dari gurunya terus bisa berhasil menuntut ilmu, itu tidak ada. Maka itu taat syekh, perintahnya guru itu apa dan lain-lain itu ditaati agar Allah mempermudah kita untuk mendapatkan ilmu. Wa min asbabil futuh, dan dari sebabnya futuh al-khidmah, khidmah kepada pondok, khidmah kepada teman, khidmah, ya, berkhidmah, yang senang di dapur, yang senang di sholatul ta'am, yang senang di kamar, lebih-lebih di kamar, ikhdum. Man khadam gadam, kata Habib Umar, orang yang berkhidmah itu maju, nggak ada yang mundur. Enggak sebab kita berkhidmah kepada kamar kita kemudian kita itu dianggap babu, enggak ada. Begitu pula senantiasa orang yang mendapat kemudahan dalam menuntut ilmu kalau orang yang suka khidmah. Ya. Selama khidmah itu tidak mengganggu dia menuntut ilmu dan lain-lainnya. Jadi begitu ada waktu kosong dia berkhidmah. Hatta urusan kamar mandi, hatta kebersihan dan lain-lain. Kan fi wahid, ya, Ustadz Ali Al-Muhdar, waktu beliau belajar di Darut Tauhid, beliau itu belajarnya enggak kayak yang lain getu mujahadah, beliau biasa. Tapi yang mujahadah beliau berkhidmah, sampai-sampai beliau itu kalau ada waktu, bahkan sering bajunya teman-temannya itu diambil dicucikan sama dia. Terus baju-baju yang di PMI itu kadang-kadang dibersihkan sama disetrikakan sama dia. Orang mungkin waktu itu menganggap hadza khaddam, hadza babu. Naam babu, sayyidul qaum khadimuhum. Akhirnya ketika beliau pulang paling manfaat di antara semua segenerasi beliau dia. Syuftu ke al-khidmah. Jangan menganggap enteng, khidmah itu mempunyai keutamaan yang besar untuk kita mendapatkan futuh, yaitu dibukakan pintu kemudahan untuk menuntut ilmu. Dengannya kita lebih mudah memahami syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau min asbabil futuh. Maka senantiasa ya, kita itu nuntut ilmu dengan berupaya agar bisa dapat futuh itu. Jadi kita nuntut ilmu itu jangan diem, nuntut ini gimana supaya dapat futuh. Kalau sudah Allah fatah alaih, semua ilmu itu gampang. Mudah memahami, mudah mengamalkan dan segala-galanya. Maka itu jangan sampai kita itu di pondok pesantren ini banyak ngelanggar, banyak maksiat, banyak semuanya, akhirnya futuh itu tertutup. Ya. Futuh itu bukan pinter, lah, bukan cuma sekedar orang ngerti, enggak. Futuh itu bisa menikmati ilmu yang dia dapatkan. Dia belajar fikih, kemudian belajar sholat, kemudian dia nikmati sholat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, futuh. Maka itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para talibin, para muridin, ya, para fuqara, dalam waktu-waktu kita menuntut ilmu ini senantiasa berupaya, ya, bermujahadah agar kita mendapat kemudahan dari Allah. Dengannya kita insya Allah menjadi ulama yang mengamalkan ilmunya, manfaat dan dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhi niat wa kullu niat salihat jami'at di khairi dunia wal akhirah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.